Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel membahas saham Indonesia. Kali ini saya akan menerangkan cara membaca broker summary ya. Pertama-tama kita harus membuka dulu broker summary-nya ya. Saya di sini mencontohkan dengan saham TLKM. Dan hari ini pada saat video dibuat pada tanggal 29 April tahun 2025. Bagaimana cara bacanya? Yuk, langsung kita bahas saja ya. Pertama-tama, kalian harus dalam mode value ya, bukan mode net. Tapi harus dalam mode value. Alasannya kenapa? Karena jika mode net, nggak bisa tahu mereka ini beneran beli atau jual, atau hanya tukeran barang gitu kan, nggak tahu. Kalau mode value kelihatan di sini. Apakah tukeran barang, apakah beneran beli atau beneran jual. Dan di sini nggak ada yang aneh-aneh ya, nggak ada yang misalnya BB dan BB beli dan jualnya sama, nggak ada ya. Di sini beda-beda semua, posisinya beda-beda. Berarti mereka benar-benar beli dan jual itu benar-benar ya, nggak ada yang tukeran barang istilahnya. Nah, biar lebih detail lagi, kita cek AK ya, karena AK di sini beli 178.000 lot dan menjual 26.000. Kita langsung cek di view down detail ya. Kita bisa lihat dari sini apakah AK beneran beli atau tidak. Dan lihat pada harga close, AK terus buy dengan nominal yang besar dan belinya itu dari retail. Lihat, retail jualan AK nampung, retail jualan AK nampung, AK juga nampung barang asing lain ya. Di sini AK jual. Nah, AK nampung lagi, kebanyakan nampung dari barang retail dan AK jual ke sama-sama foreign ya jualnya. Tapi beli barang retail. Lihat di sini, kebanyakan beli barang retail ya. Kebanyakan beli barang retail meski ada barang foreign juga. Nah, berarti ini AK ini benar-benar melakukan pembelian, bukan tukeran barang ya, tukeran barang antar sekuritas agar sahamnya liquid, jadi jebakan buat retail. Wah, sahamnya liquid nih, masuk padahal di dalamnya itu ada tukeran barang, cuma pakai net jadi nggak ketahuan gitu. Jadi harus pakai value ya, bukan net. Nah, di sini akan ketahuan. AK ini biasa dipakai oleh para institusi ya, baik asing maupun lokal. Dan untuk individu nggak bisa membuat akun di broker AK ini. Khusus untuk para institusi, entah itu perusahaan, entah itu hedge funds, entah itu manajer investasi dan lainnya ya. Dan BK juga sama. Jadi jika AK atau BK beli berarti institusi lagi beli ya. Nah, yang kedua, kita harus tahu siapa di balik broker AK ini. Cara lihatnya bagaimana? Kita lihat di traktir ya. By the way, link ini ada di Telegram saya. Jadi jika kalian ingin mendapatkan data ini, join saja di Telegram saya. Linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Pertama, kita lihat kepemilikan BlackRock. Dan ini kepemilikan tanggal 28 dan perubahannya dari tanggal 24 sampai 28. Kita lihat BlackRock membeli Telkomsel sebanyak 2 juta lembar saham ya. Kita lihat dari tanggal 24 sampai tanggal 28. Kita lihat. Kemungkinan tinggi BlackRock menggunakan BK, AK atau RX. Kenapa di sini nggak ada 2 juta? Karena BlackRock itu dalam bentuk lembar ya. Jika dalam bentuk lot dibagi 100 menjadi 20.000 lot. Dan kemungkinan BlackRock menggunakan BK, AK atau RX. Coba kita lihat data mingguan ya. Jika kalian ingin mendapatkan data mingguan ini, kalian tinggal mengunjungi sini. Nah, tinggal klik ini dan kemudian download filenya. Data ini dalam bentuk .zip dan diekstrak menjadi Excel ya. Di sini saya sudah ekstrak. Kita lihat BlackRock pada tanggal berapa ini ya? Bentar. Dari tanggal 16 sampai 24. Kita lihat hasil Telkomsel. Ternyata BlackRock membeli 200.000 dikit ya. Dikit.
JP Morgan dikit juga, nggak sampai sejuta. Goldman dikit. Nah, di sini SPDR membeli 1 juta, ini besar banget. Dimensional kita lihat. Nah, menjual dia. Dan SCH membeli 1 juta juga. Berarti ada dari tanggal 16 sampai tanggal 24 ada akumulasi dari fund manager asing ya. Kita lihat dari tanggal 16 ke tanggal 20 berapa tadi? Lupa lagi. 24 ya. Tanggal 24. Nah, lihat di sini ada akumulasi sangat besar ya dari ZP. Di sini ZP jualnya dikit, nggak persis ya, jualnya dikit 400.000, berarti inflow 400 di ZP. Dari IU juga beneran beli karena di bawah ya. AK, nah di sini AK berarti jualannya paling banyak jual, dan ada permainan tukeran barang karena barangnya hampir persis sama meski beda sedikit. BK ini fokus jual ya, jualnya lebih tinggi daripada belinya. RX beneran beli ya, ini benar-benar beli karena jualnya kecil, nggak ada tukeran barang. Kemungkinan yang tukeran barang ini AK, soalnya antara buy dan sell-nya nggak beda jauh ya. Kemungkinan ada permainan di sini, permainan jual beli barang. Jadi misalnya hedge fund A menjual ke hedge fund B dan hedge fund B menjual ke hedge fund A, terus jadi tukeran barang gitu, tukar-tukar, tujuannya untuk mengelabui retail. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati jika ada broksum yang angkanya hampir sama, berarti ada tukeran barang di situ ya. Makanya harus dilihat dari value bukan dari net. Jika dari net gak ketahuan nanti, gak bakal ketahuan. Nah, lihat di sini kan jadi big akumulasi kan. Jika dari net terjadi big akumulasi. Jika dilihat dari value, kelihatan di sini yang paling banyak itu sell ya. Sell tertinggi oleh AK dan BK. Namun ditampung oleh yang lain. Penjualan didominasi oleh AK ya, dilihat di sini AK. Dan penjualan ini nggak benar-benar jual gitu, tapi ada main-main dikit gitu ya. Ada permainan tukeran barang. Nah, jika kita sudah tahu ada yang beli dari SPDR, dari SCH yang menggunakan broker ZP, IU, AK, BK atau RX, berarti jika sudah ketahuan mereka pakai broker apa ya, ikuti perharinya broksumnya mereka masih beli atau jual. Jika mereka masih beli, akum aja pelan-pelan, akum, jangan all in ya, akum. Dan jika mereka mulai keluar, ikut keluar juga. Kita lihat harga Telkomsel, harga TLKM. Nah, bisa dilihat kan harga TLKM naik di sini, ada yang pom, dan kemarin saya cek yang pom itu dari SPDR ya. Yang pom SPDR di sini. Nah, di sini mulai ada penurunan, tapi mereka tetap beli ya. Para fund tetap beli. Jadi kalau fund manager itu mereka beli nggak mungkin langsung naik, karena mereka beli pengen harga murah dan pengen ada banyak yang jual agar mereka bisa nampung. Jadi otomatis jika mereka banyak beli, harga akan turun karena mereka akan nampung gitu. Dan jika harga naik, kemungkinan tinggi mereka akan jual lepas karena ada banyak likuiditas di market. Jadi mereka bisa buang tanpa merusak harga. Seperti itu. Oke, jadi aturannya pertama harus dalam mode value. Nah, jangan mode net ya, harus mode value dalam mode net agar bisa melihat keseluruhan broker summary. Dan jika ada yang persis angkanya antara buy dan sell, itu fix, yang tukeran barang untuk memancing retail masuk dan perlu dihindari ya. Dan kedua, untuk mengetahui apakah ini benar-benar buy, sell atau hanya tukeran barang, lihat di view down detail ya. Dan jika di view down detail banyak yang misalnya AK gitu kan, AK yang beli, AK yang jual, AK yang beli, AK yang jual, fix itu adalah tukeran barang. Jadi harus dicek satu persatu ya.
Itu aturan kedua. Aturan ketiga adalah melihat siapa yang beli. Harus tahu yang beli itu siapa. Nah, bisa dilihat di Traktir ini ya. Dan linknya ada di deskripsi, bisa langsung dicek ya. Apakah yang beli itu BlackRock atau fund lain, dan jika yang beli BlackRock, kalian bisa mengekor ya. Jika yang beli BlackRock, SPDR, Dimensional atau Wisdom Tree, kalian bisa ngekor fund ini. Namun, seperti yang saya bilang tadi, jangan all in. Karena jika mereka masuk, kemungkinan harga akan turun. Kenapa? Karena mereka ingin harga murah. Ya. Dan jika mereka jual, kalian harus jual daripada nyangkut. Membaca broker summary dan bandarmologi itu simple. Hanya perlu dilatih instingnya ya, agar langsung, wah, ini tukeran barang nih, ini beneran beli, ini beneran jual. Kalian harus asah skill kalian sendiri agar kalian terbiasa ya. Jadi jam terbang menentukan kalian dalam analisa ini. Sekian penjelasan saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman maupun keluarga kalian.